Kami aminkan perkataan ini lebih dari apa yang dapat kami perbuat. Engkau Tuhan akan menopang hidup kami. Kami kuat karena Engkau, bukan karena kekuatan kami yang terbatas ini. Petang ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian Engkau limpahkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Tidak ada orang yang pulang tanpa diberkati dan tanpa diubah hati dan hidupnya. Semua kami pulang dalam berkat dan perubahan hidup yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Amen. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan sekarang. Markus pasal yang ke-10. Dalam 2 minggu ini saya digerakkan Tuhan mempersiapkan hati saudara untuk kedatangan beliau minggu depan, supaya semua kita bisa menerima akan berkat secara maksimal. Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Markus 10, lihat mulai ayat 17 sampai 23. Alkitab berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kita berhenti dulu. Lihat settingnya, latar belakangnya bagus sekali. Yesus hendak meneruskan perjalanannya. Tapi perjalanan Tuhan Yesus tidak bisa lanjut sebetulnya, kecuali urusan yang satu ini dibereskan. Ada orang muda yang kaya datang berlari kepadanya dan bertelut, lalu berkata, Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Saya belajar bahwa nanti kelak bahasan kita ini harus kita tuntaskan di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin ikut jalan dengan Yesus sampai ke garis akhir. Nah, banyak orang Kristen rindu mencapai garis akhir dalam hidupnya dengan sempurna. Tetapi saya berani berkata, kecuali urusan yang satu ini kita bereskan di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan kita bersama dengan Yesus. Nah, lihat akan ayat berikutnya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Apa yang dia maksudkan? Tuhan berkata begini, kalau engkau memanggil aku dengan nama guru, dia berkata, kalau engkau anggap aku ini hanya manusia biasa, seperti orang yang lain, tidak ada yang baik. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak ada celahnya. Kalau engkau anggap aku manusia biasa, sama seperti dirimu, aku tidak baik. Hanya Tuhan yang baik. Tapi kalau engkau mengerti aku Tuhan yang lahir sebagai manusia, maka engkau benar karena hanya Tuhan yang baik. Teruskan lagi. Ayat yang berikutnya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, perhatikan ini jawabannya indah sekali sebetulnya. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat sekali. Sejak masa mudanya dia berkata, semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan perhatikan, bukan dengan sinis, bukan dengan mengejek, bukan dengan olokan, dia berkata, dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Dia nggak berkata hanya 2 kekurangannya atau 3. Dia berkata hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya terus terang beberapa waktu yang lalu, saya bukannya mengeluh, tapi tanda petik boleh mengeluh juga dikatakan, ya mengeluh ya tidak. Agak-agak komplain saya sebetulnya dengan Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan, sebetulnya orang muda ini nggak terlalu jelek. Ya, ini lumayan banget orang muda ini.
Saya berkata begini, dibandingkan murid-muridmu yang lain, ini orang muda ini lumayan banget Tuhan. Bandingin sama Yudas Iskariot. Cuma gerogotin duitmu aja, uang kas pelayanan, dia korupsi. Kalau ini kau angkat jadi muridmu, Yudas engkau pecat, dia diangkat jadi muridmu, lumayan loh Tuhan. Siapa tahu bisa ikut-ikut nyumbang pelayananmu, ya kan? Kalau butuh makan 5.000 orang, dia mungkin mau bayarin, mungkin saudara. Belum tentu juga sih sebetulnya. Tapi saya berkata begitu kan? Lumayan Tuhan sebetulnya, daripada Yudas, daripada Petrus ngomong tok, daripada Yohanes. Jahat sekali Yohanes itu kadang-kadang. Kalau Anda lihat latar belakangnya. Pernah Tuhan dengan rombongan para muridnya lewat sebuah desa Samaria. Desa itu menolak Yesus. Tahu dia berkata apa? Guru, apa engkau mau kami berdoa supaya api turun dari langit membakar mereka? Kalau saya dari Tuhan, saya berkata, silahkan kalau bisa. Nah itu doa kayak apa saudara? Nggak bakal api bisa turun dari langit. Paling-paling korek api diuncalkan naik, turun lagi. Paling-paling cuma itu. Sombong banget dan jahatnya luar biasa hatinya. Sampai ditegur Tuhan, dia berkata, kamu tidak tahu roh macam apa yang ada padamu. Anda bisa memahami akan kondisi. Saya berkata, Tuhan, ini orang muda lumayan banget sebetulnya. Dibandingkan kita-kita ini jauh lebih lumayan. Minimal dalam pandangan saya. Kok bisa Pak? Coba kita lihat. Dia berkata begini, jangan membunuh. Dan dia berkata, aku gak pernah bunuh Tuhan. Dan Tuhan tidak mengatakan, kamu membunuh. Enggak. Tuhan tidak mengkonfrontir perkataannya. Tuhan tidak menentang perkataannya. Berarti dia mengiyakan. Memang dia tidak pernah membunuh. Lalu kita berkata, Pak, kalau cuma begitu, saya juga gak pernah membunuh orang Pak. Kalau binatang saya sering, ayam saya makan, kerbau saya sikat. Iya toh, babi saya telan habis. Kalau manusia saya nggak pernah bunuh manusia. Ingat Alkitab berkata apa? Kalau engkau membenci saudaramu sama dengan membunuh. Wah itu saya sering Pak. Kebencian saya banyak. Nah berarti Anda lebih jelek dari dia. Ketika diberi perintah jangan membunuh, dia berkata enggak. Dan Tuhan berkata, ya kamu nggak membunuh. Teruskan lagi. Dikatakan jangan berzina. Oh saya nggak pernah Pak berzina. Kawin aja belum. Nggak pernah saya kenal dengan laki, dengan perempuan lain. Tidak pernah saya berzina. Ya, tapi ingat, Yesus mengatakan, kamu mengingini dengan matamu aja sudah berzina. Wah, kalau gitu tiap hari Pak saya. Nah itu masalahnya saudara. Berarti Anda tidak lebih baik dari orang muda ini. Iya kan? Orang muda ini lebih lumayan loh. Lebih baik. Tidak pernah berzina. Teruskan lagi. Jangan mencuri. Wah, saya nggak pernah Pak mencuri. Nggak pernah. Buktinya ini, surat kelakuan baik dari polisi saya dapatin. Tidak pernah mencuri saya Pak. Tapi, jam kerja saya kurangi sih. Itu sama juga saudara, mencuri waktu. Beberapa waktu saya baca di koran, beberapa pegawai pemerintah ketangkep di Pasar Johar saudara. Jam kerja di Pasar Johar, ngapain? Nggak ada kerjaan. Dia dibayar kerja dari jam sekian sampai jam sekian kan? Kenyataannya sebelum waktunya pulang, cabut dari kantor. Itu mencuri waktu. Sebetulnya juga mencuri uang negara. Tanpa indirectnya begitu kan saudara? Lalu beberapa orang berkata, wah saya nggak pernah Pak. Iya tapi saya kadang-kadang hanya tidak mengembalikan perpuluhan. Nah itu lebih gawat saudara. Nyolong miliknya Tuhan Alkitab. Orang Kristen pinter cari alasan dan cari istilah yang aneh-aneh. Saya minggu lalu di radio saya counseling, ada orang SMS, Pak, saya perpuluhan saya kembalikan kepada adik saya. Loh, itu miliknya siapa kok kamu kembalikan ke adikmu? Itu miliknya Tuhan. Kamu artinya memberkati adikmu tanpa mengembalikan perpuluhan. Begitu ceritanya. Jadi sebetulnya saudara ada banyak hal yang tanpa sadar kita curi dalam kehidupan kita. Oke, teruskan lagi. Dia berkata, jangan mengucapkan saksi dusta. Wah ini memang susah Pak, saya pedagang, tiap hari saya nipu terus ini kerjaannya. Ya toh, misalnya Anda kulaan 10.000 nih. Anda jual sebetulnya ditawar orang 11.000, Anda mintanya 15.000. Jawabannya apa? Wah nggak bisa, ini kulaannya aja nggak bisa segitu. Loh kok 11.000 nggak bisa? Dalam hati, bisa sih, tapi saya pengen untung lebih banyak. Nah itu saya sering Pak dusta begitu. Nah itu sama juga ngelanggar firman.
Artinya kita tidak lebih baik dari pemuda ini. Saya hanya membuktikan dia ini lumayan banget loh saudara. Nggak terlalu jelek-jelek amat. Dibandingkan si Ahmad lebih jelek si Ahmad saudara sebetulnya. Teruskan lagi ya. Apalagi jangan mengurangi hak orang. Wah ini saya sering pak. Gajian saya tahan, saya diskon gajian. Loh, gaji pegawai kok didiskon. Berikan haknya. Kalau ada orang punya hak untuk mendapatkan pujian, berikan pujian. Ada banyak orang yang mengurangi hak orang. Pemuda ini berkata, sejak masa mudaku, aku tidak pernah mengurangi hak orang lain. Dan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Wah ini banyak yang tidak juga, karena banyak yang kepahitan lihat film Ratapan Anak Tiri berkata, wah saya kayak begitu pak. Dan banyak orang yang berkata, ternyata aku lebih jelek dari dia. Saya hanya berkata, dia nggak terlalu sejahat-jahat apa yang orang pikirkan. Lalu saya berkata begini, Tuhan, kalau orang sudah lumayan banget kayak begini, dan engkau berkata, cuman satu kekuranganmu, nggak dua loh, satu. Kenapa nggak engkau tahan berkata, mas jangan pergi dulu dong. Mari kita ngomong lagi. Kan dia mau ikut Yesus sebetulnya. Dia mau cari hidup yang kekal. Kenapa engkau biarkan dia pergi? Bukankah engkau menaruh belas kasihan kepadanya? Tahan dong Tuhan, dibandingkan para muridmu yang lain, ini jauh lebih baik. Tapi kenapa engkau tidak berkata, jangan begitu dulu, mari kita bisa tawar-menawar deh. Oh enggak semua deh, separuh deh yang kau berikan ke orang miskin. Kan begitu dong caranya mestinya. Tapi Anda tahu kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, Anda mau bergaul dengan Dia, kalau ada pergumulan, ada hal yang tidak jelas engkau tanyakan, saudara akan diberikan banyak penjelasan. Lama-lama engkau ketawa sendiri, lama-lama engkau mengatakan, ya, Tuhan itu pokoknya nggak pernah bisa keliru, mesti benar. Kalau Tuhan keliru sekali aja, ambiar semua ini alam semesta, saudara. Nah, Tuhan ngomong sama saya begini, ini digambarkan dalam ilustrasi yang begitu bagus. Dan kita yang sekolah di Indonesia, Anda akan mengerti gambaran ini, Anda akan nangkap dengan benar. Saya beri contoh, dan ini Tuhan yang ngajar ke saya ceritakan kepada saudara. Misalnya ketika Anda SMA, sekarang SMU atau SMA sih namanya, atau SLTA, setiap tahun ganti nama, pokoknya SMA aja. Yang saya hafal cuma SMA. Anda punya teman atau saudara sendirilah ya, ketika terima raport kenaikan kelas, dilihat di situ, matematika 10. Artinya apa? Tidak pernah dapat 9, ulangan 10 terus. Siapa yang pernah lihat atau dengar ada orang di raport matematikanya 10? Coba angkat tangan. Ada toh? Mungkin Anda sendiri tapi Anda sungkan. Tapi memang ada kan? 10, betul saya pernah dengar, saya pernah lihat teman saya, matematika 10. Ini gurunya aja minder kalau sama dia. Takut kalau keliru, matematika 10. Kimia 10. Dulu saya kalau ulangan kimia 3 terus saudara. Gak pernah 5 saya. Tapi ada orang yang kimia 10. Pinternya luar biasa. Ini campur ini, hukum ini, saya pusing saya bilang. Wah, potong. H2O, O2, apa tuh artinya? Itu namanya ini teus. Pokoknya air udara disedot selesai. Saya berkata begitu. Tapi ada yang 10 di raport 10. Ya. Fisika 9,5. Mantap. Oh enggak 10 pak? Ya jangan sempurna toh. Ini biar agak real gitu loh ceritanya. Fisika 9,5. Nah, saya dulu berapa? 2, 3, 5 aja nggak pernah saya fisika. Lalu sains, ilmu pengetahuan alam 9,8. Bayangin Einstein aja sudah keder sama orang ini, saudara. 9,8. Hebat toh? Matematika 10, kimia 10, fisika 9,5, sainsnya 9,8. Agama 4. Saya mau tanya, naik kelas gak saudara? Naik gak? Cuman naik mateng. Nggak naik nyong. Cuma satu saudara. Matematika 10, kimia 10, fisika 9,5. Ya toh? Sainsnya 9,8, agama 4. Naik nggak saudara? Tidak naik.
Sama dengan komplain saya. Loh, cuman agama kok. Waktu saya SMP, ini kejadian sungguhan. Ada teman saya, pinter sekali, kelas 2 itu saya. Ini orang pinter. Nah, hari terakhir ulangan itu ulangan agama, ulangan tes kenaikan kelas. Dan itu sebetulnya dia mungkin meremehkan. Oh, nah nggak belajar lah. Rupanya dia panik juga, lalu nyontek, saudara. Tidak ada orang tahu kan. Nah, guru kami yang ngawasi waktu itu, guru ilmu pengetahuan alam. Gurunya kecil gini, kurus. Kalau dia ini guru paling dingin, saudara. Nggak pernah senyum, nggak pernah. Sampai kami berkata, ini kalau gurunya senyum sekali aja, sebentar lagi kiamat ini. Susah, jadi nggak pernah senyum. Ngeri sekali. Dan kalau nempeleng orang sakit, kecil, tapi kalau nempeleng sakitnya luar biasa. Naiknya sepeda gede gitu. Jadi kalau dia datang ke sekolah itu lucu. Kayak akrobat gitu, dia kecil naik sepeda gede gitu. Genjot aja nggak nyampe, saudara kadang. Tapi dia nggak mau ganti. Dulu kan sepeda gede-gede gitu, saudara. Jadi sepeda gede. Dan ketika dia ngawasi semua kan sudahlah, pokoknya tegang aja. Jadi kita ngerjakan agama nih. Tengah-tengah kira-kira mungkin 3/4 waktu akan selesai. Tiba-tiba dari kursi yang tinggi itu dia berdiri turun, saudara. Dia jalan. Pelan jalannya pelan. Dia jalan, semua orang lihat dia. Ketika sudah ngelewatin saya lega. Berarti tidak ke arah saya kan. Nah, teman saya yang pinter, yang nyontek itu di 3 baris di belakang saya. Ketika dia dekati teman saya ini, dia nggak ngomong ABC kok. Tangannya cuma ngerogoh laci meja itu, saudara. Diambil. Ditarik. Itu buku catatan agama dalam keadaan terbuka. Diambil, taruh di meja. Kertas ulangannya diambil. Taruh di sebelahnya dia. Diambil ballpoint-nya, dicoret bikin gede. Dikasih 0, dia tulisin nyontek, dia parap. Kemudian diambil kertasnya, dimasukkan ke buku catatan agamanya, dengan 1 perkataan aja. Keluar. Udah gitu aja. 1 kata aja. Keluar. Ini orang jenius, mukanya hijau, biru, kotak-kotak, krem, segala macam. Pucat, saudara. Keluar ya. Sepanjang minggu dia jadi hebat sekali. Saat terakhir, agama, nyontek. Keluar. Naik nggak, saudara? Ayo. Yang lebih bodoh dari dia, saudara, naik kelas. Ironis sekali. Saya bilang, Tuhan, kurang cuma 1. Kenapa nggak kau tahan? Lalu Tuhan seperti berkata begini. Kamu ngerti pemerintahmu itu berpikir apa? Tidak ingin di Indonesia ini ada orang yang otaknya jenius sekali, tapi hatinya jahat dan tidak takut akan Tuhan. Ya toh? Kenapa agama bisa mematikan nilai raport kita? Karena pemerintah mau berkata begini. Aku tidak mau punya rakyat yang otaknya jenius, tapi hatinya tidak takut akan Tuhan. Dan otaknya itu jadi merusak yang lain. Kecerdasan seperti apapun tanpa takut akan Tuhan akan menghasilkan barang yang merusak orang lain. Lalu teroris akan muncul di mana-mana, bom meledak di mana-mana karena orang-orang jenius yang tidak takut akan Tuhan. Anda mengerti? Dan Tuhan berkata gini, kau mengerti? Alkitab berkata apa? Cinta akan uang. Itu apa? Akar segala kejahatan. Kalau akarnya di situ dan tidak mau dicungkil keluar, semua kebaikan yang di luar dalam waktu singkat akan hilang musnah dan akan hancur seluruhnya. Anda boleh dijuluki sebagai Miss Universe atau ratu kecantikan sejagat, tapi ada kanker dalam perutmu yang ganas sekali. Sampai itu akarnya dicabut keluar, kecantikan di luar dari ratu sejagat ini hanya tunggu waktu sebetulnya. Karena kanker yang di dalam akan menggerogoti badannya. Dalam waktu sekian bulan kemudian Anda menjumpai satu pribadi yang sama dengan wujud yang sudah hancur semuanya. Kenapa? Ada kanker di dalamnya yang tidak bisa dimatikan akar jahat yang di dalamnya. Sama sebetulnya dengan cinta akan uang. Hari ini Anda semua boleh kelihatan baik sekali. Kelihatan sangat baik, sangat saleh. Kelihatannya dermawan, nolong orang.
Tapi kalau di dalammu ada cinta akan uang, nanti ketika itu muncul dalam kehidupan kita, Anda perhatikan tuh. Tiba-tiba semua yang jahat, yang tidak pernah muncul sebelumnya, tiba-tiba muncul ke permukaan. Dan orang kaget, kok bisa sejahat ini? Para istri yang cinta akan uang, ketika melihat suaminya tidak memberi sejumlah uang yang dia impikan dan dia mimpikan dalam hidupnya, berubah dari jahatnya luar biasa, dan berharap suaminya cepat mati, supaya dia bisa kawin lagi dengan yang lebih kaya lagi. Dulu ketika pacaran gak kelihatan, kayak Romeo and Juliet, kayak sampai engtai saudara. Sehidup semati rupanya, kamu yang mati aku yang hidup. Ketika akhirnya dia nikah dengan harapan yang begitu muluk-muluk, berharap suaminya segera jadi orang kaya. Dan ternyata belum sampai seperti yang dia inginkan. Karena ada cinta akan uang. Perempuan yang tadinya begitu baik, begitu lugu, malaikat pun sampai minder dengan keluguannya. Berubah dalam waktu 5 tahun jadi setan, sampai Lucifer ngeri dengan ketakutan karena jahatnya melebihi setan, saudara. Kenapa bisa begitu? Cinta akan uang. Ini loh masalah dalam kehidupan kita. Heran orang berkata, Pak, teman saya bisa berubah drastis. Pak, suami saya bisa berubah kayak begini. Istriku bisa berubah kayak begini. Teman MK ku bisa berubah kayak begini. Pengusaha yang begitu baik bisa begitu jahatnya luar biasa mendadak. Kenapa bisa begitu? Karena akar cinta akan uang di dalamnya, yang merupakan akar segala kejahatan itu, tidak pernah sedia dicungkil dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata, semua kebaikan yang dia sudah punya tidak akan tahan lama, nak. Kalau cinta akan uang yang merupakan akar segala kejahatan, dia tidak rela dibasmi dari hidupnya. Mengapa aku suruh dia habiskan uangnya? Karena aku mau cungkil sampai ke akar-akarnya, cinta akan uangnya. Dan memang kalau Anda baca seterusnya perkataan Tuhan, sebetulnya dia ditujukan Tuhan, dia mau Tuhan mau supaya dia lebih kaya lagi, tapi tanpa cinta uang dalam hatinya. Baca terus ayat ini, saudara. Anda akan melihat kebenaran. Karena dia berkata, kalau engkau selama di dunia ini, karena aku dan karena Injil, engkau meninggalkan semua yang lain, di dunia ini engkau akan terima 100 kali ganda. Bukankah itu Tuhan berkata, aku jadikan kamu pegang uang lebih banyak, tapi sebetulnya hatimu tidak ada cinta akan uang. Dan ini hal yang seringkali tidak diperhatikan oleh orang percaya. Anda lihat ya, di mana-mana ya, di Alkitab juga dalam kenyataan sehari-hari kita. Orang-orang yang nekat, yang dengan Tuhan memberinya berani. Kalau Anda perhatikan, sebagian besar adalah orang-orang yang berkata, aku gak punya banyak. Bahkan aku gak punya apa-apa. Nekat apapun yang dia punya, dia berikan ke Tuhan. Di Alkitab ada cerita tentang janda Sarfat. Janda yang punya akan minyak sebuli-buli. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Janda yang punya hanya 2 peser uangnya. Selalu cerita seperti itu berulang-ulang muncul di Alkitab. Itu muncul dari orang-orang yang nekat dengan Tuhan karena dia tidak punya apa-apa. Tapi seringkali ketika dia merasa aku punya sesuatu, maka akar segala kejahatan itu masih di situ, akan menghabisi semua kebaikan yang muncul sebelumnya. Ada sebuah cerita yang saya mau ceritakan kepada Anda. Saya nggak tahu apakah ini cerita sesungguhnya atau hanya legenda atau hanya dongeng, tapi ada kebenaran dalam cerita itu. Diceritakan ada seorang tentara dari sebuah kerajaan, dan tentara ini mengeluh karena ada sesakit dalam tubuhnya. Ketika dia berobat ke dokter tabib yang paling hebat di negara itu, akhirnya tabibnya berkata begini, maaf Pak, setelah aku lihat semua keadaanmu, kamu ini mengidap penyakit yang negara ini tidak bisa mengobatinya. Kita ini belum pernah mendengar ada obat untuk penyakit seperti ini. Kamu cepat atau lambat akan mati, dan menjelang saat mati itu akan pelan-pelan dan sakitnya luar biasa. Sampai kamu tidak akan tahan dan akhirnya kamu akan mati setelah kamu tidak tahan menderita sakitnya. Dia berkata, maafkan saya, aku tidak bisa mengobati kamu, karena memang penyakit seperti ini belum ada obatnya. Kamu akan mati, dan pada saat menjelang saat kematiannya, itu akan menggerogoti badanmu luar biasa penyakit ini. Dan kamu akan berteriak-teriak, menjerit kesakitan. Dan akhirnya kamu akan mati. Anda bisa bayangkan kalau orang yang masih gagah diberitahu bahwa dia divonis punya penyakit seperti itu.
Apa yang terjadi, saudara? Dia frustrasi, dia berkata, hidupku ini tidak ada artinya. Tapi aku bisa buat jadi berarti dong. Dia berkata, mati pelan-pelan menyiksa aku. Mati cepat, mulia, paling baik. Dan waktu itu negara dalam keadaan berperang dengan negara lain, diserang negara lain. Dan dia berkata begini, daripada aku mati pelan-pelan di tempat tidur menderita teriak-teriak seperti itu, lebih baik mati di medan perang dan jadi pahlawan. Apa yang terjadi, saudara? Dia perang, saudara. Dan dia perang kayak orang gila berperang. Kalau ada orang manah ke arahnya, yang lain kabur, dia hadang. Dicoba ditangkisi, ngawur panahnya, ndelalayo, kena terus, saudara. Sampai orang semua ngeri, dan orang kalau dia sudah maju ke depan, tidak ada yang dia takuti. Dalam hati berharap, bunuh aku, ini terakhir gua mati di sini. Makin dia nekat, makin keder musuhnya. Dan dikenal sebagai seorang tentara yang pemberani dan luar biasa. Perang gak pakai otak, pokoknya dia sikat terus, sendirian, tidak peduli. Karena dia pengen apa? Mati. Sekarang ya mati, besok ya mati, sekarang aja. Supaya tidak menderita, ngentek-ngentek duit keluarga, pokoknya dia sikat habis. Karena keberaniannya, makin tiap minggu itu dia naik pangkat terus, dinaikkan pangkatnya. Dan memang karena nekatnya seperti itu, sampai dia punya reputasi. Sekarang lama-lama musuh dengar dia datang aja, kabur, saudara. Nah, pada akhirnya negaranya menang perang besar-besaran. Dan dia diangkat jadi jenderal. Raja melihat akan keberaniannya. Dan bahkan dijadikan panglima seluruh tentara kerajaannya. Karena dikenal sebagai jenderal yang paling berani bertempur tanpa takut mati. Dan hari itu dia dilantik. Diberi uang banyak, diberi rumah, diberi semuanya. Tapi rajanya melihat jenderal ini sedih sekali ketika menerima semua penghargaan. Sedih karena dia berkata, kok nggak mati saya ya? Malah diangkat tinggi pangkatnya. Lalu raja ini berkata begini, saya mau ngomong dengan kamu pribadi. Dia berkata, jenderal, apakah dengan semua yang kami berikan ini tidak memuaskan hatimu? Apakah engkau merasa masih kurang dengan semua pemberianku? Dia berkata, tidak tuanku raja. Semua pemberian baginda itu sudah luar biasa. Aku memang punya satu persoalan. Apa itu? Ceritakan. Dia berkata, aku ini berobat ke tabib yang paling hebat di negara ini. Dan dia berkata, dalam badanku ini ada penyakit. Namanya penyakit ini. Dan tidak ada obatnya di negara ini. Dan dia meramalkan dalam waktu dekat, aku akan mati. Raja berkata, tidak boleh jenderal kesayanganku yang paling pemberani ini mati tanpa perjuangan. Dia berkata, aku akan berusaha supaya kamu diobati dan kamu sembuh. Dia kirim orang ke seluruh dunia. Cari tahu apakah ada obat untuk penyakit yang seperti ini. Dan ternyata di belahan negara yang lain, mereka sudah menemukan obat untuk penyakit ini. Didatangkan para tabib dan obat-obatannya. Dan jenderal ini dirawat berbulan-bulan dengan intensif sekali. Diberi obat, dijaga makanannya. Pokoknya diperhatikan luar biasa. Dan memang ada hasilnya. Dalam waktu sekian bulan, didapati penyakitnya, akhirnya berhasil disembuhkan. Lenyap penyakitnya. Dan dokter berkata, jenderal, umurmu memang panjang. Sekarang kamu sehat dan kamu tidak akan mati. Dan setelah sehat, terjadi perang lagi. Raja berkata kepada jenderal ini, pimpin pasukan jenderal, engkau pahlawan yang gagah berani. Raja berpikir, pasti akan maju ke depan, bawa pedang, menghantam lawan. Salah. Setelah tahu dia sehat, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, malah tidak berani perang, saudara. Dia perintahkan tentaranya, ayo maju. Loh kok kalah? Ya nggak apa-apa lah, besok lagi ya, maju katanya. Tapi dia sendiri tidak pernah perang. Kenapa? Sudah punya banyak. Dulu kan nggak apa-apa, entek-entekan, ayo sudah pokoknya. Mati sekarang, mati besok, mati juga. Sekarang, tidak bisa dong. Ngerti saudara? Saya tahu ada beberapa orang ketika utangnya banyak, kalau perpuluhan nggak hitungan, pokoknya masuk berapa, potong perpuluhan dulu. Nekat, kan nggak cukup.
wes mati saiki mati besok nggak apa-apa. Mati di kantong kolektor malah mulia katanya. Dia sikat terus. Tuhan menghargai keberaniannya. Tuhan menghargai imannya. Dia diberkati Tuhan berkelimpahan. Setelah duitnya banyak, utangnya lunas, tiba-tiba ngomongnya lain. Oh, sekarang kita harus punya hikmat. Dulu memang saya emosi, jangan nekat begitu. Tuhan tidak butuh uang kita. Dia maha kaya, kita butuh. Harus berhikmat. Alkitab berkata, orang baik meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Saya mau ngikuti firman. Jadi ini untuk warisan anak cucuku 13 keturunan. Lah Tuhan, oh dia tidak butuh uang. Lah dulu kita butuh. Harus berhikmat. Alkitab berkata, orang baik meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Saya mau ngikuti firman. Jadi ini untuk warisan anak cucuku 13 keturunan. Lah Tuhan, oh dia tidak butuh uang. Lah dulu, ya dulu kan dulu, masih emosi. Sekarang saya kan lebih bijaksana. Bukan sebetulnya, kikir saudara. Anda ngerti aslinya orang itu? Ketika semua yang lain diberi, tiba-tiba semuanya berubah. Orang muda yang kaya ini, hanya satu kekurangannya. Tapi satu itu fatal. Bagaimana dengan saudara? Kisah yang berikutnya saya mau tunjukkan kepada Anda. Buka 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kalau Anda sudah sampai ke pasal yang kelima, di rumah tolong baca dari ayat yang pertama sampai habis. Ini merupakan great story, cerita yang luar biasa. Tapi mari kita lihat akan kisah ini supaya Anda melihat akan sisi kebenaran yang indah sekali dari ayat ini. Judulnya Naaman disembuhkan. Anda tahu ceritanya bahwa Naaman panglima tentara Aram sakit kusta. Dan oleh karena diberitahu bujangnya, dia datang ke Israel, ke Samaria, menjumpai Nabi Elisa, dan berkata, tolong sembuhkan aku. Elisa tidak menyambut akan jenderal ini, dia suruh akan bujangnya, utusannya keluar, dan berkata, Nabi berkata, mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman marah sekali, dia berkata, harusnya dia menyambut aku, dia komat kamit, hanya digerak-gerakkan, menyembuhkan aku. Ini malah nyuruh cuman jongosnya disuruh, dia tidak menghormati aku, dia marah sekali. Dan dia berkata, itu kan aku bisa mandi di sungaiku sendiri, kenapa harus di Yordan 7 kali lagi? Ini seperti baunya kali berok, sudah kira-kira bau sekali. Masa suruh mandi di situ? Dia berkata menghina aku. Untung anak buahnya baik, dia berkata kepada jenderalnya, Bapak, kalau Nabi ini nyuruh kamu melakukan hal yang lebih berat, pasti kamu kerjakan. Nah, cuma suruh mandilah katanya. Ya terpaksa sambil uring-uringan dia mandi, dia nyelam 7 kali saudara. Dan ketika sampai 7 kali selesai, Alkitab berkata dia sembuh dan kulitnya seperti kulit bayi tahir, seluruhnya sembuh. Dan kemudian ketika dia datang, dia balik ke Elisa dong. Dia sembuh kan? Dia bawa emas, dia bawa perak, bawa segala macam barang, dan dia mau berikan kepada Nabi Elisa. Jadi perhatikan pada ayat yang ke-16 dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Jadi Elisa berkata, no thank you, aku tidak mau. Tapi bujangnya yang namanya Gehasi punya persepsi yang keliru. Dia berkata, ini Nabi Elisa ini sungkan sama Naaman ini. Kan kita nggak minta, diberikan diterima saja. Orang diberi kok ditolak. Dia bilang bodoh ini Nabi. Aku lebih pintar dari nabinya. Nah apa yang terjadi? Ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Rupanya ini bujang ini mata duitan saudara. Mata duitan. Demi Tuhan yang hidup. Nah, orang mata duitan, dia bisa pakai nama Tuhan. Oh Tuhan berkata, demi Tuhan, demi Tuhan. Sebetulnya mata duitan yang dikejar, duit sebetulnya. Tapi kalau kita tidak dilepaskan dari ini, Anda akan bisa pakai nama Tuhan.
hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, yaitu Anda mencari kekayaan. Dia berkata, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Nah, bayangkan saudara, Naaman naik kereta kuda. Ini kereta perang, kalau lari cepat kenceng. Tapi kalau orang mata duitan, kuda pun kalah cepatnya. Saya heran sekali orang kalau motivasinya uang, saudara, memberikan kekuatan ekstra, kuda balap tentara untuk perang pun nggak menang. Dikejar. Zaman saya kecil dulu ada film $6 Million Man, saudara. Larinya cepat sekali, kalau Anda masih ingat, yang supaya saya kalau masih muda sudah nggak ada filmnya. Tapi ini luar biasa. Motivasinya apa? Mengejar kereta Naaman untuk cari apa? Duit, saudara. Anda lihat hari ini banyak orang kerja seperti kuda. Sampai kuda berkata, waduh, mana kudanya, mana size-nya sebetulnya. Karena dia kerja begitu keras. Sampai kuda pun berkata, wah, saya nggak menang ini. Sekarang mobil kan pakai horsepower. Ini adalah 200 horsepower, 2000 horsepower. Kita ini mungkin 1.000.000 horsepower. Karena apa? Bensinnya adalah cinta akan uang, mata duitan, saudara. Ya, ngejarnya luar biasa. Dan kesusul juga loh. Hebat loh. Kita berkata, ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Waduh, orang kalau, saya beritahu, orang kalau mata duitan adalah bisa ngomong shalom dengan manis sekali. Tapi Anda tahu ujungnya cari duit sebetulnya. Lalu kemudian ini dustanya. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia. Loh, pura-pura tidak mau loh, saudara. Pura-pura sungkan. Jangan. Ambil dong, ambil. Iya deh, tapi aku nggak minta. Lo nggak apa-apa. Iya, hanya gini aja ya, nggak tambah lagi. Biasanya begitu. Sampai didesak. Ini pura-pura sebetulnya. Orang mata duitan itu pinter, main sinetron, main film, juara dia, saudara. Uang membuat kita jadi orang yang kreatif. Anda tahu itu. Kalau Anda cinta akan uang, Anda kreatif. Kreatif untuk cari uang, walaupun dengan cara yang tidak benar. Teruskan lagi. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Bayangkan seberat apa pemberian itu sampai 2 orang mesti ngangkut pemberian itu. Itu kalau dikantongi bisa tidak butuh bujang. Sampai dia butuh tenaga orang lain karena saking beratnya. Setelah mereka sampai ke bukit, disembunyikanlah dari tangan mereka, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Kenapa disuruh pergi? Supaya tidak ada saksi dustanya. Ngerti saudara? Ini saksinya disuruh pergi. Pergi. Dia tidak mau ada orang cerita nanti. Oh, ini dia si kaya, ini dapat dari Naaman. Dia suruh bujangnya pergi. Anda tahu ini orang luar biasa. Otaknya kerjanya hebat sekali. Baru saja Gehazi masuk dan tampil gerbang tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Bahasa Inggrisnya, bukankah rohku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, bukan kebun domba, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi perhatikan saudara. Penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Perhatikan hukumannya berkata, kamu dan keturunanmu akan kena kusta seumur hidupmu, selama-lamanya. Artinya, sampai matinya kamu akan tetap kena kusta. Itu di pasal 5. Tapi ada yang aneh. Di pasal yang ke-8, ayat yang ke-4, ada cerita begini. Ini kan sekian waktu setelah peristiwa pasal 5. Di pasal 8, ayat yang ke-4, Alkitab berkata begini. Raja sedang berbicara kepada
Gehasi, bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Nah ini aneh, karena begini, Anda harus tahu ya, zaman itu kalau orang kena kusta, tidak boleh bergaul dengan orang kebanyakan. Dia harus punya tempat tinggal sendiri dan diisolasi dari yang lain. Tidak boleh bergaul. Kalau dia mau keluar, melewati daerah orang, pemukiman orang, dia dari jarak jauh harus teriak, najis, najis. Supaya orang tahu ini orang kena kusta. Lalu mereka nyingkir. Tidak boleh bergaul dengan orang lain. Tidak boleh nyentuh barang yang dipakai orang yang sehat. Karena orang takut akan ketularan. Ngerti saudara? Itu zaman itu, demikian orang memperlakukan orang yang kena kusta. Jadi kalau Alkitab berkata, Gehasi berbicara dengan raja, berarti dia sudah sembuh. Gak mungkin ngomong sama raja, putih kena kusta, raja mau dekat dengan dia. Pasti mati dia kalau begitu caranya. Dengan kata lain sebetulnya, sebelum dia bertemu dengan raja, ada peristiwa yang membuat Gehasi ini sudah mengalami kesembuhan. Nah, kapan kesembuhannya Gehasi terjadi? Lihat pada pasal yang ke-7. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai. Pasal yang ke-7. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan kita akan selesai dengan ini. Pasal 7, 2 Raja-Raja 7, lihat mulai ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu itu, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Dari sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan itu, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Dan ini yang aneh, saudara perhatikan. Dan sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Heran ya, orang sudah sekarat, mau mati, lihat barang berkilau, masih silau matanya. Orang kusta zaman itu tidak ada obatnya, nunggu mati pelan-pelan. Tapi ketika melihat barang berkilauan, masih silau matanya. Bukannya mengharapkan dirinya ke surga, malah cari barang duniawi. Makanya cinta akan uang betul adalah akar segala kejahatan. Anda mesti hati-hati soal ini. Teruskan lagi. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Nah, lumayan, mulai bertobat. Tidak patut, itu bertobat artinya. Hari ini ialah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja.
Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Nah, perhatikan saya, kita akan selesai dengan ini. Samaria dikepung oleh musuh orang-orang Aram. Dan ketika dikepung begitu rupa, tidak ada makanan apapun di sana. Bahkan orang sebetulnya makan, maaf ya saudara, kotoran merpati, tai merpati. Orang juga merebusakan bayi, dibunuh, dimakan anaknya sendiri karena kelaparan. Sampai Nabi bernubuat, besok selesai ini urusan, akan murah harga makanan. Ajudan berkata, nggak mungkin terjadi. Kalau Anda baca seterusnya, ketika mereka keluar semua, ini ajudannya diinjak-injak rakyat yang kelaparan. Dia melihat akan kelimpahan, tapi dia mati dan tidak menikmati akan hasilnya. Orang yang tidak percaya, tidak akan menikmati apapun dari Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Ada 4 orang kusta. Siapa orang ini? Alkitab tidak mengatakan siapa, tapi saya belajar sesuatu. Para sejarawan dan para rabi Yahudi percaya, setelah mereka teliti dengan baik akan kisah ini, dari hasil riset penelitian para rabi dan ahli sejarah orang Yahudi, mereka percaya bahwa 4 orang ini adalah Gehasi dan anak cucunya. Indikasinya banyak, mereka punya dasar secara riset mereka. Tapi kalau Anda lihat mata duitannya, memang iya saudara. Jadi ini yang terjadi. Mereka kusta kan? Mereka di luar tembok, mereka nggak boleh masuk kota, nggak boleh. Makanya mereka itu dikucilkan di luar. Dan orang ini nggak punya apa-apa. Mereka berkata gini, ke dalam kota mati, sana kelaparan, makan kotoran merpati, anak direbus, mati. Di sini mati juga, sudah kusta, kelaparan, mati juga. Di sana bisa mati cepat, bisa umur lebih panjang. Kalau dimatikan, kita mati. Diberi makan, kita makan. Nothing tulus, gak akan kehilangan apa-apa. Maju saja. Orang yang merasa tidak punya apa-apa, nekatnya luar biasa. Maju. Kalau punya, bijaksana. Gitu, kelihatannya. Padahal kikir sebetulnya. Sampai di sana, gak ada orang. Ditinggal. Karena kelaparan, makan dulu. Anda tahu seringkali di koran dibaca bahwa ada maling yang masuk ke rumah orang, makan dulu sebelum dia jarah isinya. Karena kelaparan. Dia makan dulu. Setelah makan, dia lihat, wow, ada emas, ada perak. Persis kayak Gehasi. Emas, perak, pakaian. Gitu. Dia ambilkan uang dan pakaian. Lihat barang sama. Logam mulia dan pakaian. Jadi itu rohnya masih sama, saudara. Mata duitan. Ayo diangkut. Orang sudah mau mati, kena kusta, nggak ada obatnya. Lihat barang berkilau-kilau, masih silau matanya. Diangkuti, ini orang kusta. Tinggal 2 jarinya, ngangkuti saudara. Orang itu kalau sudah mata duitan, walaupun tangan tinggal separuh, tetap bisa ngangkuti. Pokoknya yang aku mau diangkut semua. Sampai 2 kali saudara. Bukan sekali, 2 kali. Datengin lagi, diangkut lagi. Bayangin. Tapi rupanya mereka sadar. Saya yakin Gehasi mulai sadar. Ini tidak pantas yang kita lakukan ini. Dulu kita kena kusta karena kayak begini nih. Masa kita mau ulang lagi begini? Dulu kita ngejar kereta yang keliru. Masa sekarang kita ngejar kereta yang sama? Salah ini. Mari kita pikirkan orang lain, ini hari kabar baik. Anda tahu kita berkata, Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan dia berkata, ini kabar baik sebetulnya. Jangan dia beritahu mereka, supaya mereka juga semua nikmati, bukan hanya kita. Lihat cinta akan uangnya mulai hilang. Dan mereka percaya ketika diteliti, mereka sampai pada kesimpulan. Ini yang diyakini. Pada saat mereka bertobat, mereka berkata, jarahan di sana, semua orang nikmati itu. Mendadak kusta mereka hilang. Karena memang pertobatan itu menghasilkan akan pemulihan dalam kehidupan kita. Saudara belajar dari 2 kisah ini. Biarkan Tuhan mencungkil akan akar segala kejahatan.
yaitu cinta akan uang dalam kehidupan kita, dan diganti dengan takut akan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan kita. Amen, saudara. Saya berdoa minggu ini, Jumat Sabtu Minggu, jadi terobosan besar dalam keuangan hidupmu. Saya rindukan semua kita akan diberi Tuhan kepercayaan lebih besar. Tapi Anda tidak tamak dan tidak cinta akan uang. Kalau ini Anda bisa dapatkan dan engkau punya dalam hidup saudara, saya percaya Tuhan akan memberi kita kepercayaan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan mau memberkati semua kita. Mari tutup Alkitabmu, kita berdiri bersama-sama. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Amen. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau angkatku, dan biar Tuhan yang angkat dan topang hidup kita, dan bawa ke gunung batunya. Dan saya percaya anugerahnya akan dilimpahkan luar biasa buat kehidupan kita pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa, Kau siapkan hati anak-anak. Minggu ini kami tahu berkat Tuhan besar diberikan. Tuhan, biar Jumat Sabtu Minggu ini hari besar buat hidup kami. Hari yang kami akan tandai sebagai titik terobosan dalam hidup kami. Hamba berdoa Engkau cabut sampai ke akar-akarnya cinta akan uang dalam hidup anak-anak-Mu dan kami semua. Tidak ada lagi yang cinta akan harta, tapi hidup kami cinta Engkau lebih dari segalanya yang ada, Tuhan. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati mereka. Hanya 4 session, tapi kami tahu 4 session ini akan memberikan perubahan yang besar dalam hidup kami. Hidup kami akan diubah Tuhan sepenuhnya luar biasa. Tuhan, Kau siapkan hati dan pengurapan Tuhan berikan kepada hamba-Mu John Awan sini. Tapi Kau berikan pengurapan kepada setiap kami. Kami percaya warisan rohani yang luar biasa kami akan terima di tahun ini. Sebelum tahun ini selesai, kalau Engkau utus hamba-Mu di tengah-tengah kami tahu ada tujuan dan maksud Tuhan yang luar biasa. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan hati kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang begitu ajaib Engkau berikan buat kami. Malam ini kami juga ingin menyembah Engkau dengan harta kami. Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Berapa yang harus kami persembahkan kepadamu? Kami ingin waktu kami memberikan korban kami juga pada malam ini. Tidak dilandasi karena kami cinta akan harta, tapi kami cinta Engkau di atas semua yang lain. Terima kasih Bapa. Kami beri dengan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, Amin. Silakan duduk sebentar.